Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share ke teman, keluarga, sahabat, pasangan Anda, dan juga ke semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun juga ke grup-grup WhatsApp yang Anda pasti banyak miliki, agar channel ini dapat lebih berkembang dalam memberikan edukasi, insight di bidang investasi, dan juga pasar modal. Yuk kita mulai. Kali ini kita mau membicarakan soal bagaimana caranya memilih tempat untuk membuka usaha baru. Kali ini kita mau ngomongin soal ruko. Sebagai anggaplah pebisnis baru, Anda tentu ingin usaha Anda berjalan lancar dong. Siapa sih pebisnis yang tidak mau usahanya dilirik banyak orang? Nah, salah satu upaya untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis adalah pemilihan lokasi usaha yang strategis. Salah satu lokasi usaha yang kerap dipilih oleh pebisnis kecil di Indonesia adalah ruko atau rumah toko. Ruko merupakan sebutan bagi bangunan yang umumnya bertingkat antara 2 hingga 4-5 lantai, di mana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor, sementara lantai atas bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Saat ini pembangunan ruko sudah sangat menjamur di berbagai wilayah di Indonesia, baik di kota besar bahkan sampai ke kota-kota kecil. Pasalnya, bangunan ruko tidak memakan banyak ruang karena dibuat bertingkat-tingkat sehingga biaya pembangunannya pun lebih hemat. Membuka usaha di ruko juga menguntungkan bagi pebisnis baru yang merek dagangnya belum banyak dikenal orang. Kenapa yo? Karena ruko biasanya tidak berdiri sendiri, tapi berada di dalam kompleks ruko, sehingga Anda tidak perlu bersusah payah mencari pelanggan sendiri. Anda bisa memancing pelanggan toko lain di kompleks ruko untuk masuk ke toko Anda. Berikut beberapa tips dalam memilih ruko. Anda dalam memilih ruko nggak boleh asal-asalan ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan loh untuk memutuskan untuk memilih ruko. Jangan sampai modal Anda habis hanya untuk misalnya membeli ruko yang tidak strategis. Yuk kita mulai. Yang pertama, lokasi menentukan prestasi. Lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor kesuksesan bisnis seseorang. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, maka akan semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Memilih ruko bisa jadi keuntungan yang ekstra bagi Anda, pemilik usaha yang masih baru dirintis. Tapi bisa juga menjadi bumerang bila Anda tidak tahu cara memilih lokasi yang tepat. Lalu faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi? Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Usahakanlah untuk memilih lokasi yang dekat dengan pemukiman yang padat. Semakin banyak penduduk di sekitar lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar dari usaha tersebut. Yang kedua, besar pendapatan penduduk di sekitar lokasi. Nah, ini juga gak kalah penting dari yang tadi. Anda perlu mengetahui besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi, karena pengaruhnya besar terhadap daya beli konsumen. Jika Anda menjalankan usaha yang target pasarnya menengah ke atas, tentu tidak tepat kalau Anda membeli ruko di kawasan yang daya belinya rendah. Yang ketiga, lingkungan di sekitar lokasi. Sangat penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar lokasi ruko yang akan Anda beli, karena akan mempengaruhi pandangan serta minat konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Misalnya, Anda menawarkan jasa fotokopi di daerah mungkin pasar yang jauh dari
kantor ataupun perkampusan. Jadi daripada orang sengaja datang ke lokasi Anda, pelanggan cenderung untuk pergi ke misalnya daerah-daerah yang memang dekat dengan tempat-tempat di mana orang banyak melakukan fotokopi, misalnya kampus gitu. Yang kedua, lokasinya mudah diakses. Sangat penting untuk mempertimbangkan akses jalan menuju lokasi Anda. Karena walaupun semua yang tadi disebutkan sudah tepat, tapi kalau usaha Anda sulit diakses, maka calon pelanggan Anda pun tidak akan ambil pusing untuk tidak pergi ke sana, karena susah diakses. Poin ini termasuk kondisi jalan, apakah nyaman bagi pengendara mobil ataupun motor untuk mencapai lokasi usaha Anda. Bila jalannya sempit ataupun rusak, maka tentu orang akan malas untuk datang ke sana. Selain itu, Anda juga harus memikirkan pelanggan yang menggunakan transportasi umum. Apakah misalnya lokasinya dilewati oleh angkot, atau dekat dengan stasiun kereta atau halte bus. Bila akses ke lokasi tersebut sulit, bisa jadi calon pelanggan memutuskan untuk mencari usaha yang serupa dengan lokasi yang lebih mudah diakses. Jangan berpikir kalau pelanggan Anda membutuhkan produk atau jasa Anda, tapi Andalah yang membutuhkan mereka. Maka dari itu, Anda perlu memberikan kemudahan bagi calon pelanggan Anda untuk menjangkau produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang ketiga, fasilitas parkir. Seperti poin-poin sebelumnya, fasilitas parkir menawarkan kenyamanan bagi para pelanggan. Usahakan Anda menyediakan tempat parkir yang lega dan aman untuk kendaraan. Apalagi bila pelanggan perlu menghabiskan waktu yang tidak sebentar di lokasi Anda, seperti salon, kafe, restoran. Bila pelanggan terpaksa parkir jauh dari lokasi usaha kita, tentu pelanggan tidak akan merasa aman dan mungkin nggak akan kembali lagi. Tapi jangan sembarangan ya menyediakan lahan parkir. Apabila lahan parkir kurang memadai, misalnya terlalu rapat dengan jalan, pelanggan pun bisa merasa enggan untuk singgah karena kurang merasa nyaman. Yang keempat, keamanan lokasi. Faktor keamanan ini gak kalah penting loh bagi kelangsungan usaha Anda. Sejak awal, Anda harus mempertimbangkan faktor keamanan ini. Banyak bertanya pada penduduk sekitar, apakah daerah tersebut rawan maling atau curanmor. Bayangkan bila pelanggan Anda jadi korban curanmor, bisa-bisa Anda diminta ikut bertanggung jawab. Belum lagi resikonya terhadap stok barang Anda yang ada di dalam ruko tersebut. Maka dari itu, sejak awal Anda harus memastikan lokasi usaha Anda aman. Kalau ternyata lokasi tersebut rawan dari segi keamanan, maka Anda harus rela mengeluarkan biaya lebih untuk jasa keamanan. Yang kelima, perhatikan izin tanah dan bangunan. Jika tidak diperhatikan sejak awal, masalah perizinan tanah dan bangunan akan sulit diurus karena sistem birokrasi yang membuat alur pelayanan menjadi rumit. Selain menghabiskan waktu dan tenaga, Anda juga akan menghabiskan uang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, ruko Anda ternyata dibangun di atas tanah sengketa. Tentu saja hal ini akan merupakan masalah besar bagi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengecek dan memeriksa dokumen seperti izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin analisa dampak lingkungan atau AMDAL, sehingga Anda tak terjegal kasus hukum atau bahkan dilarang menggunakan ruko yang sudah Anda beli. Tentunya hal ini akan sangat merugikan karena Anda telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli ruko. Oke. Sebaiknya kita itu membeli atau menyewa ruko sih? Sebelum Anda memutuskan untuk membeli ruko, sebaiknya Anda mengetahui dulu pertimbangan-pertimbangan yang akan saya berikan.
Jika Anda punya modal cukup besar, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli ruko. Dengan membeli ruko, Anda memiliki aset untuk sekaligus berinvestasi properti. Jadi ketika usaha Anda sudah besar dan ingin pindah lokasi, Anda bisa menyewakan ruko tersebut pada orang lain. Perlu Anda ketahui, banyak pelaku bisnis memang berlomba-lomba mencari ruko sebagai tempat untuk menjalankan roda bisnisnya, terutama ruko yang memang strategis. Jika Anda membeli ruko di tempat yang strategis, hampir bisa dipastikan ruko Anda nggak akan pernah kosong oleh penyewa. Ingat ya, lokasi yang strategis, bukan asal beli ruko. Selain itu, masa sewa ruko biasanya lebih panjang, 2-3 tahun. Alasannya 2 tahun biasanya masih kurang untuk mencapai BEP. Maka dari itu biasanya penyewa ruko akan memperpanjang kembali masa sewanya. Investasi ruko juga cukup menguntungkan karena rata-rata tarif sewa bisa berkisar 6-9% dari harga ruko. Lalu apa pertimbangannya untuk kita menyewa ruko? Pada dasarnya balik lagi ke kondisi usaha Anda. Bila kondisi bisnis Anda masih belum stabil dan Anda belum berani menaruh modal besar untuk membeli, maka Anda bisa menyewanya. Apalagi bila Anda baru mulai bisnis, menyewa bisa jadi keputusan yang terbaik bagi usaha Anda, dan sisa uangnya bisa Anda putar lagi untuk modal usaha Anda. Nah, bila usaha Anda sudah stabil dan Anda ingin berekspansi, penting bagi Anda untuk membeli ruko sendiri. Saat Anda melakukan ekspansi bisnis, Anda tentu sudah harus memikirkan untuk punya lokasi yang tetap dan permanen. Anda tidak bisa terus bergantung pada bangunan sewaan karena harga sewa bisa naik sewaktu-waktu. Karena jika diakumulasikan, bisa saja biaya sewanya lebih besar daripada harga membeli sebuah ruko. Oke, demikian beberapa tips dalam memilih ruko. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus di dalam dunia investasi.